morning class. Before we start our lesson today, we will sing a song. The title is Bapa Engkau Baik. Lord Jesus, we want to study. Please bless us so we can study well. Thank you God, we have prayed. Haleluya, amen. Nah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran agama. Miss minta kalian untuk menyiapkan buku pendidikan agama Kristen, begitu juga dengan buku catatan serta buku latihan. Selamat menyimak video selanjutnya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memulai di pembelajaran baru, yaitu di tanggal 6 Oktober 2020, yaitu tentang meneladani kesetiaan Kristus bagi jemaatnya. Apa sih setia itu? Di sini Miss Yuni mengambil dari kompetensi dasar menerapkan teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. Tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu mendeskripsikan arti kesetiaan. Peserta didik mampu menyebutkan keteladanan Tuhan Yesus dalam kesetiaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia berarti berpegang teguh pada janji atau pendirian, patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang dijalankan tetap dilaksanakan. Kesetiaan adalah keteguhan hati. Setia dalam bahasa Yunani yaitu pistis, yang berarti percaya. Dengan setia kepada Tuhan berarti kita meyakini bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dalam hal apakah kita perlu setia? Dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Nah, di sini menceritakan tentang talenta. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita harusnya kita kembangkan, agar ketika sudah berkembang Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi yang dapat kita lakukan. Oleh sebab itu ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang besar dalam hidup kita, yaitu dengan cara tetap percaya dan mengasah talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam ayat ini kita harus setia dalam segala perkara. Sekecil apapun tugas yang kita emban atau tugas yang kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar untuk Tuhan percayakan. Jadi setialah dalam perkara atau tugas kecil sehingga Tuhan angkat dan percayakan hal yang lebih besar. Kesetiaan Tuhan nyata dalam sikap hidup, menuruti Tuhan dan melayani Tuhan dengan masing-masing talenta yang Tuhan berikan. Ketika kamu bisa menyanyi, menyanyilah dengan segenap hatimu. Ketika kamu bisa melukis, melukislah dengan segenap hati. Ketika kamu bisa melakukan atau bermain musik, lakukanlah itu dengan segenap hati. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, maka yang terbaik yang akan kita dapatkan atau yang kita peroleh.
Kesetiaan Tuhan Yesus di dalam Via Dolorosa, yaitu kesetiaan selalu beriringan dengan ketaatan dan pengorbanan. Tuhan Yesus menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dalam ketaatan penuh dan pengorbanan. Nah, di sini Via Dolorosa merupakan jalan salib, bukanlah jalan yang mudah yang Tuhan jalani pada saat itu. Jika kita melihat di sini, memilih untuk setia itu bukan hal yang mudah. Bahkan banyak orang menghindari tanggung jawab. Setiap orang menginginkan sesuatu hal yang mudah. Setiap orang menginginkan orang lain itu setia kepada kita. Tetapi jarang kita bersedia bagi orang lain untuk setia. Apalagi hal itu menyangkut tentang harga diri atau pengorbanan. Namun di sini kesetiaan selalu beriringan dengan ketaatan. Bahkan di sini Tuhan Yesus membayar harga mahal untuk kesetiaannya. Tuhan Yesus menunjukkan kesetiaan kepada Allah dalam pengorbanannya. Ia rela setia sampai mati di kayu salib agar setiap manusia memperoleh jalan pendamaian kepada Allah. Sebelumnya manusia berdosa. Ketika manusia berdosa, ia tidak dapat menemui Allah, tidak dapat berdoa kepada Allah karena dosa. Karena dianggap najis, tidak dapat menemui Tuhan. Namun karena Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk sebagai pendamaian antara manusia dengan Allah, sebagai jalan. Yesus tidak pantas untuk dihukum layaknya penjahat. Harusnya kita yang dihukum. Namun sehingga Yesus rela untuk menjalani hal itu. Hukuman salib merupakan hukuman Romawi yang berlaku di zaman Yesus. Di sini Tuhan Yesus tidak bersalah dan tidak pantas menerima semua perlakuan buruk dalam Via Dolorosa. Tetapi ia harus dihukum layaknya seorang penjahat demi menebus manusia. Hukuman salib adalah hukuman mati yang sangat kejam dan merendahkan martabat manusia. Karena hukuman ini dianggap rendah. Salib hanya diperuntukkan bagi budak pada saat itu. Disalibkan berarti seseorang tertolak oleh surga dan bumi sebab ia tergantung antara surga dan bumi. Nah, di sini dalam hal ini seseorang yang disalib dihina, disiksa, dilecehkan dan disesah. Namun Tuhan Yesus tetap setia menunjukkan kesetiaannya. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan Yesus tidak dapat menyangkal kealahan dalam dirinya. Menjadi setia adalah hakikat Allah. Disalibkan berarti seseorang tertolak oleh surga dan bumi. Jadi hukuman yang demikian kejam itu ditanggung oleh Tuhan Yesus dengan setia dan taat. Ia tidak mengeluh atau dia tidak mundur dari jalan salib. Ia adalah hamba yang setia. Bahkan dalam penderitaan ini Tuhan tetap setia. Kalau misalnya kita itu yang Tuhan alami, kalau misalnya itu yang kita alami, betapa susahnya. Namun Tuhan mau melakukan hal itu demi menebus umat manusia agar manusia dapat berkomunikasi lagi dengan Allah. Tuhan bisa saja berhenti dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengangkatnya. Namun Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan Yesus inilah yang menggugah hati banyak pengikutnya di seluruh dunia. Hingga saat ini tidak terhitung jumlah orang yang rela berkorban demi mempertahankan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Belajar menjadi remaja Kristen yang setia. Kesetiaan kepada Allah menyangkut totalitas manusia dalam menyambut dan meresponi keselamatan dan merupakan bukti keterikatan manusia kepada Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Mengapa kita membutuhkan kesetiaan? Kesetiaan membantu hidup kita berjalan teratur.
Contohnya, jika kalian setia dalam organisasi, ketua komisi remaja di gereja atau ketua kelas, anggota persekutuan atau apapun itu, yang paling dibutuhkan di sana apa? Bukankah salah satunya adalah kesetiaan? Untuk menjadi seorang pemimpin dan anggota yang baik, kita harus menjadi setia terlebih dahulu. Nah, setia berarti mengerjakan tanggung jawab yang ada padamu dengan tekun. Tuhan tidak memanggil orang hebat dan sempurna, tetapi yang Tuhan mau adalah orang yang bersedia menjadi setia. Jika mundur berarti ia gagal menjadi setia. Nah, dengan dukungan dari orang tua, kakak rohani, kita mampu untuk melakukan hal ini. Tapi jangan lupa, salah satu hal yang paling penting adalah kita setia terlebih dahulu dari hal-hal yang kecil. Kita setia kepada Tuhan. Nah, demikian pembelajaran Miss Yuni. Miss akan memberikan 10 soal untuk dikerjakan. Jangan lupa untuk menyertakan tanggalnya. Tetap semangat, tetap sukacita. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan jaga kesehatan. Sampai bertemu di minggu depan. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Miss percaya bahwa apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap sukacita, dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.